ternyata bisnya nggak sesuai ekspektasi. Kita dijadiin satu sama jengkol, ada orang bawa jengkol masuk. Bahwasanya di Gunung Merbabu ini punya histori kerajaan merah dan hijau. Di sini tuh yang udah mulai ngerasa nggak enak itu si Abil. Dia bilang gini, buset, kok gue kayak pernah kesini ya? Dan Mas Wok bisa tahu, orang-orang summit biasanya kan pagi, kita jam 12 tank. Oke, halo teman tidur semua. Jumpa lagi sama gua Mas Wok di Pengantar Tidur Channel. Oh iya, sebelum masuk ke segmen cerita dari teman, episode kali ini gue mau ngingetin lagi buat para teman tidur semua untuk jaga kesehatan, jaga prokes lagi, pakai masker lagi buat lo semua yang beraktivitas di luar ruangan, karena cuaca sama polusinya lagi luar biasa banget. Nah, pada episode kali ini gue kedatangan narasumber. Sebenarnya gue mendatangi narasumber nih yang kebetulan ini teman lama gue. Nah, jujur nih dari episode pertama nih, beliau nih udah ngontek gue buat cerita di channel dia. Ini nggak hoax nih, nanti gue lampirin bukti chatnya. Langsung aja gue kenalin nih dia, Mas Faris. Halo. Apa kabar Mas Faris? Alhamdulillah sehat Mas Wok. Gila, akhirnya ketemu juga kita. Gokil. Akhirnya nih ketemu nih kawan tidur. Bisa dapat waktu yang mix ya, yang pas ya. Karena sebenarnya udah lama, cuman karena waktu kesibukan ya. Betul sekali ya. Akhirnya kita baru ketemu nih sekarang. Nah, siap. langsung aja nih Mas Faris. Kan waktu pertama DM tuh Mas Faris punya cerita tuh. Betul sekali Mas Wok. Tentang apa? Naik merbabu ya? Merbabu. Naik merbabu. Sesuai dengan baju yang gue pakai. Wih, tuh teman tidur. Biar autentik. Pas, autentik tema sama bajunya. Betul. Langsung menggambarkan merbabu. Betul banget. Boleh dong diceritain buat para teman tidur semua. Boleh banget pastinya. Pokoknya dipantau terus, disaksikan terus. Jangan sampai di skip. Oke, buat para teman tidur semua, langsung aja dipasang headsetnya. Fokus, kita dengerin ceritanya. Mas Faris. Siap, Mas Gimana Wok. nih ceritanya Mas Faris? Jadi mungkin ini adalah pengalaman yang nggak bisa gue lupakan seumur hidup gue, Bang Wok. Kenapa gue bisa bilang nggak bisa dilupakan? Karena yang pertama ini adalah pendakian kedua gue. Yang pertama ya udah pastilah orang-orang Jabodetabek sekitarnya pasti Gunung Gede ya kan. Gunung Gede. Yang kedua ini gue langsung menuju ke 3000 mdpl. Yang dipilih Merbabu. Merbabu. Betul sekali. Siap. Nah, jadi pada pendakian kali ini gue berangkat dari Tangerang, dari base camp rumah teman gue yang di Parung Serap itu. Pada tanggal 10 September 2022, Mas Wok. 2022. Betul, Ya. yang dimana itu tahun kemarin lalu. lah ya. Betul sekali. Siap. Jadi pendakian ini sebenarnya bukan sama orang-orang yang ada di cerita ini, Mas Wok. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena ketika gue mendaki Gunung Gede, gue bertemu sama orang-orang yang di Gunung Gede. Ya ketemu aja kita saling tegur sapa sesama pendaki. Kita bikin grup WhatsApp. Jadi kita berjanjian. Nah, seperti biasa Mas Wok, kalau mau mendekati hari H selalu nggak bisa. Nah, oke lah. Jadi ini yang sama anak yang kita ketemu di Gunung Gede ini nggak jadi. Oke, jadi after itu gue inget banget abis gue event di daerah Jakarta Timur. Jadi acara condet. Tempat lah. Betul sekali. Nah, ketua gue atau ketua event gue ini memang nge-follow up lagi nih. Guys, gimana nih? Kita jadi nanjak apa enggak nih? Merbabu. Gue timpalin kan. Gimana ya anak-anak yang di grup yang kemarin kita naik ke Gunung Gede itu nggak ada kabar nih. Ya udah, coba kita ajakin anak event. Kebetulan Mas Wok, anak-anak event gue yang kemarin di acara itu tuh di Jakarta Timur ini mau. Oke lah, kita omongin lagi setelah kelar event itu, kita kumpul nih base camp di Parung Serap teman-teman gue. Jadi kita berangkat itu sebenarnya itu sekitar 5 orang. 5 orang awalnya. Nah, ini bisa dibilang pendakian niat tapi nggak niat. Kenapa gue bisa bilang niat nggak niat? Niatnya memang udah lama nih dari awal pendakian waktu di Gunung Gede.
Gak niatnya adalah yang pertama bisa gue jabarkan, Mas Wok. Nah, ini dari mulai packing kita mepet-mepet. Bayangkan, biasanya seorang pendaki itu kalau mau naik gunung, terutama di daerah Jawa Tengah, itu biasa spare waktu untuk packing itu sekitar 3 hari atau 4 hari lah ya. Itu packing doang Packing doang ya kan, kita Ya. persiapan apa. Ya. Bisa dibayangkan Mas Wok, kita packing ini yang mau naik ke Merbabu ini cuma 2 hari, H-2. H-2 dan jadi ini gue sebutin ya orang-orang yang berangkat ke Merbabu ini. Ini aman nggak? Aman. Karena udah gue konfirmasi dan mereka ya udah sila angkat udah aja ada persetujuan ya. Betul sekali. Udah Jadi ada persetujuan. yang berangkat itu yang pertama adalah nih ketua IO gue si Rifki. Ya. Kedua ada Oncom. Ketiga ada Jimmy. Ya. Keempat ada gue. Kelima ada Abil. Dan yang keenam ini namanya Gus Ega. Nah ini orang yang terakhir. Ya. Nah jadi ini kita pertama udah 5 nih ya kan yang di base camp. Oke. Kita udah H-2, oke kita packing, masuklah ke H-1. Bisa dibayangkan Mas Wok, biasanya seorang pendaki itu ketika H-1 adalah udah siap di jalan, ya kan? Iya. Tinggal nunggu keberangkatan, tapi ini kita belum packing ulang. Waduh. Terus si Jimmy ini baru ngesol sepatu, itu bener-bener H-1. Coba bisa dibayangkan Mas Wok. Betapa recetnya atau berapa hektiknya kita waktu mau berangkat ke Merbabu ini. Oke lah. Akhirnya semua udah siap nih. Dan yang lebih membingungkannya lagi, si ketua IO gue nih, si Rifki, ternyata dia belum booking. Niatnya kita itu kan mau lewat jalur Selo. Coba. Ini jalurnya mendaki Merbabu. Iya, Merbabu yang favoritnya lah. Selo ya. Selo, ya kan. Pas H-1 dia datang lagi ke base camp, dia bilang belum booking. Coba bisa dibayangkan. Ya. Betapa ketar-ketirnya kita. Ya. Packing udah siap. Semuanya udah oke, yang tadinya si Jimmy udah ngesol sepatu, udah semuanya, ditambah lagi ada drama. Dia belum booking. Pusing lah kita. Yeah. Bisa dibayangkan kita dari jam 4 sore itu bingung. Yeah. Akhirnya, si Jimmy ini nyeletuk. Gue ada temen nih. Sebenarnya teman pengajian gue juga sama Jimmy. Gue kan emang satu majelis sama Jimmy. Gue ada temen nih, dan teman SMP gue juga. Dia bilang gini, guys, gue ada nih temen yang emang biasa naik Merbabu, dan memang dia sudah kenal dengan orang-orang Merbabu. Ya udahlah, warlock lah ya, udah dekat sama itu, dan sering emang kalau ada acara Merbabu dia pasti ikut sama ranger-rangernya. Oke lah, masuk bisa tahu dihubunginnya jam berapa? Kita menghubungi si Gus Ega ini jam 2 malam, padahal paginya mau berangkat. Jam 7 pagi kita mau berangkat. Tapi ini masih di base camp di Jakarta? Masih di Parung Serap yang di Tangerang. Oke. Bisa dibayangkan, Kak. Dan alhamdulillahnya, qadarullahnya, si Gus Ega ini mau. Mungkin dia juga punya histori, jadi seakan-akan ya udahlah gue ngikut, karena emang bisa dibilang rumahnya dia lah yang Merbabu. Akhirnya dihubungin mendadak, dia pun juga sempat sedikit ngomel, wah gila lu, gue diajakin dadakan begini, gue nggak pegang duit. Tenang, ada bos, karena ada ketua IO gue kan bilang, gue tanggung semua. Ya udah. Akhirnya dia packing seadanya, datanglah sekitar jam 3 subuh ke base camp kita yang di Parung Serap. Datanglah tuh dia, si Gus Ega ini. Setelah datang, si Gus Ega nanya, tiket bis gimana, aman? Dan ketua IO gue juga bilang, belum. Bisa dibayangkan sedrama apa? Ini kalau gue boleh bilang, ini bener-bener nggak ada persiapan sih, Mas. Wah, parah sih. Ini ketolongnya karena ada yang berpengalaman aja, Mas Wok. Oke, akhirnya kita pontang-panting. Sampai-sampai itu gue di jam 3:30 masuk, gue ke Pasar Lembang, Terminal Pasar Lembang, pasti tahu kan? Ciledug, betul. Gue sama Abil berangkat lah tuh untuk ngecek, dan ternyata ada, alhamdulillah nih, Mas Wok, di sini ada drama lagi. Coba bisa dibayangkan, itu bis udah mau berangkat, sampai ditahan dulu sama calonnya supaya jangan berangkat nih, karena kita ada 6 orang mau ngikut nih. Ketika gue udah sampai pulang, dengan santainya, ketua IO gue dan sama teman gue siapa bilang, udahlah guys, santai dulu, gue belum sarapan gini. Gila nggak tuh? Akhirnya kita telepon, kita mohon maaf, kita dimaki-maki. Ya bisa dibayangin gimana lah, dia sudah mau berangkat, ditahan demi kita berangkat. Akhirnya diputuskanlah ketika jam 6:30 itu kita berangkat dari Kampung Rambutan. Nggak jadi yang dari... Nggak jadi Lembang. Itu pun gue jujur aja sempat marah. Karena kenapa gue marah? Ya bisa dibayangin, gue sudah mencari bis, udah dapet, malah nggak berangkat. Oke lah, itu kita skip aja, masih drama yang nggak terlalu penting. Akhirnya kita berangkatlah nih, naik taksi online menuju ke Kampung Rambutan. Sampailah kita di Kampung Rambutan itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita sampai,
ketemulah nih calo. Jadi kita mau berhenti itu kan karena kita mau jalur via Tekelan nih. Jadi kita berhentinya itu di Pasar Sapi, Mas Wok, di daerah Semarang, di Kabupaten Semarang itu namanya Pasar Sapi. Emang itu udah pasti banget. Kalau kita mau mendaki ke Merbabu via Tekelan, itu berhentinya pasti di Pasar Sapi. Pasar Sapi. Oke lah, dapat dah nih deal harga. Jebret. Kita tanya dong sama si calonya, Mas, ini kita keberangkatan jam berapa? Dia bilang jam 9 berangkat. Oke, karena kita nyampe jam setengah 8, ya udahlah santai lah. Ya, kita ngopi-ngopi, kita ngerokok, kita ketawa-tawa gitu. Bahkan sampai kita diwawancara sama TV, salah satu stasiun televisi, dikarenakan waktu itu harga tiket bis terutama ya lagi naik, lagi hot-hotnya. Pasti Mas Wok tahu kan? Itu viral banget kan. Nah, teman saya tuh si Abil diwawancara sama salah satu televisi itu, ya udah oke. Nah, sampailah ini di jam 9. Kita tanya dong ke calonya, Mas, kita kok belum berangkat bis belum datang. Sabar Mas, ada ketelatan-telatan. Oke, katanya dia sih jam 10. Oke lah, berarti kita tunggu 1 jam lagi dong. Tunggu lagi 1 jam. Kita tunggu sampai jam 10, sama alasannya. Oh, kena macet gini, alasan berbelit-belit gini-gini. Oke. Jam berapa Bang? Setengah 12. Wah, kita udah agak ragu karena kenapa? Udah mau mepet sholat Jumat. Karena tanggal 10 itu bertepatan dengan hari Jumat. Betul. Oke, kita tungguin jam setengah 12, sama juga Mas Wok. Wah, ini dramanya bener-bener nggak kelar-kelar nih. Kita udah sampai adu urat tuh di situ sama calonya. Akhirnya dibilang, Mas, fix nih berangkat jam setengah 1. Dan bener lah. Dan ada drama lagi Mas Wok. Ternyata bisnya nggak sesuai ekspektasi. Bisa dibayangkan ini bis udah rongsok, bisa dibilang rongsok ya. Karena kenapa? Satu AC nggak dingin. Dan di dalamnya tuh ada, kita dijadiin satu sama jengkol, ada orang bawa jengkol, Mas Wok, bisa dibayangkan. Ini apa, barang-barang pasar. Betul, barang-barang pasar. Dan lebih parahnya lagi, itu sampai duduknya itu di tengah lorongnya itu, Mas Wok. Itu seumur hidup baru kali ini naik bis parah begini. Oke lah, demi kita bisa jalan, yaudah yang penting jalan. Oke, jam setengah 1 tank bener tuh kita jalan. Terus kita jalan. Nah, yang bikin anehnya lagi, kok ini nyampe di daerah Cirebon atau Kuningan, gue agak sedikit lupa ya masuk ya. Ini keluar. Biasanya kalau bis-bis pada umumnya, ya itu dia bablas aja, paling nanti keluarnya baru di Semarang kan, ataupun di rest area. Maksudnya lewat tol kan? Betul. Gitu. Nah ini keluar di Kuningan, loh kok lewat sini, kita aneh. Nah drama lagi, ternyata dia ngambil penumpang turun penumpang masuk. Dan inilah jadi cikal bakal kita telat sampai di base camp. Dan bisa masuk tahu, yang harusnya tuh estimasi kita paling kalau ke Semarang itu sekitar 8 jam atau 9 jam, ini kita hampir 13 jam. Karena bukannya macet ya masuk ya, tapi berhenti-berhenti ngambil penumpang. Oke lah, kita sampai di Pasar Sapi itu di sekitar jam 11 lewat, itu udah hampir mau jam 12. Oke, kita sampai di Pasar Sapi, dan kebetulan dikarenakan kita sama si Gus Ega ini udah ada orang kenalan, dijemputlah kita sama orang base camp. Dijemputlah, jadi kita di situ sempat makan-makan dulu nih, karena memang kan perut agak kosong kan, kita makan sebentar, bablaslah kita langsung diantarin sama orang base camp ini ke base camp Merbabu via Tekelan, yang dimana kita akan daki ini. Oke, sampailah di Merbabu via Tekelan ini, di base campnya itu sekitar jam setengah 1 siang. Malam. Oh malam, karena kan kita berangkatnya di siang. Oh iya, 13 jam ya. 13 jam. Tapi Mas, gue mau tanya nih Mas, kan tadi Mas Faris bilang jalur pada umumnya tuh jalur selo ya? Betul sekali. Kalau yang Tekelan ini jalur apa nih? Maksudnya biasa dilewatin orang apa enggak? Kalau yang kita mungkin banyak orang tahu atau para penonton ini pada tahu, kebanyakan orang mendaki Merbabu itu via selo atau swanting. Karena itu ya bisa dibilang jalur yang nggak begitu berat dan view-nya juga oke. Nah, ini kita kenapa yang milih Tekelan? Ya itu tadi, karena yang si ketua teman gue itu si Rifki ini belum booking, dan jadi ya kita ambil jalur tercepat karena kita punya koneksi ke orang base camp. Jadi kita melalui via Tekelan, dan ternyata Mas Wok, jalur Tekelannya adalah jalur klasiknya Merbabu. Kenapa bisa dibilang jalur klasik? Jalurnya benar-benar gokil, bin ajaib. Beda dari jalur lain, cuman dia kelebihannya karena apa? Jalurnya ada air. Kalau dari selo sama swanting itu titik airnya hampir bisa dibilang hampir nggak ada. Nah, oke lah, kita sampailah nih di jam setengah 12, di setengah 1 di base camp Merbabu via Tekelan. Oke, kita datang disambut sama pihak base camp gini. Akhirnya si Gus Ega dulu nih yang maju. Karena kan dia yang udah ada kontek-kontekan tuh dari kita di Tangerang. Dia ngobrol-ngobrol begini, ngejelasin permasalahannya. Oke, jadi kita dibantu nih. Tetap pendaftarannya tetap online, cuman dibantu.
sama pihak base camp. Karena kan kita ada koneksi nih, jadi dibantu. Pendaftaran clear di malam itu kita digeser ke sebelahnya. Jadi kalau di Merbabu via Tekelan ini, dia terpusat, Mas. Jadi ketika penuh itu baru dipecah ke rumah warga, seperti itu. Nah, jadi karena di sini lagi penuh, nah kebetulan ini juga agak kaget juga sih temen gue si Gus Ega ini, kena Tekelan ini biasanya sepi, Mas. Tapi nggak tahu kenapa ini lagi rame. Jadi kita digeserlah ke rumah yang sebelahnya. Oke lah, kita berbersih, kita mulai istirahat gitu, Mas. Karena kan memang kita mau start itu jam 7 pagi. Oke lah, di jam 1 tank kita semuanya istirahat. Nggak ada aktivitas, nggak ada ngobrol lagi, kita ya tidur. Dan gue sama anak-anak itu bangun di jam 5 lewat 10 lah. Oke, kita siap-siap, kita packing ulang, dan di sini drama lagi, Mas. Dramanya apa? Yang harusnya kita berangkat jam 7 tank, molor. Karena kenapa? Ya, anak IO kebiasaan leyeh-leyeh. Keenakan, cuaca dingin, ngopi, apalagi kopi Merbabu Tekelan itu gurih banget. Jadi bablas. Jadi akhirnya kita berangkat itu di jam 9. Jadi selama jadi jam 7, jam 8 itu kita ada yang beli logistik juga. Ternyata emang ada yang kurang logistik kita. Oke, kita belanja di warung sekitar dan beli sayuran juga. Oke, nih rapi, fix. Kita jam 9, oke, mulai di briefing nih. Sama pihak base camp, do and don't-nya seperti apa, dijelasin tuh. Nah, jadi sebelum kita berangkat ini, ranger atau pihak BC-nya bilang, ini kalian mau 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam? Bingung lah. Kenapa sih si orang ranger atau base camp ini bisa bilang begini? Karena kita bawa orang yang emang udah sering nih. Jadi dia menawarin, mau nggak nih lebih? Terus kita mikir, kita mau orang santai sih. Orang event udah kelar, jadi waktunya lebih senggang. Yaudah, akhirnya si Gus Ega ngerembukin sama kita nih. Bilang gini aja deh, kalau misalkan kita hari Minggu nggak turun, berarti kita manjang gitu. Kalau kita turun ya udah, berarti kita hitungannya tetap 2 hari 1 malam. Jadi kita udah bilang nih sama pihak base camp, udah bilang bahwasanya kita kalau nggak turun hari Minggu, berarti kita 3 hari 2 malam. Gitu. Ya oke lah, pihak base camp mengiyakan dan membolehkan. Sebenarnya sih nggak boleh, Mas. Cuman karena kita bawa orang yang sering naik Merbabu via Tekelan, jadi pihak base camp pun udah percaya. Karena dia udah hafal mati sama jalurnya. Kita di briefing, jadi seperti biasalah Mas Wok, kalau kita naik gunung briefingnya apa sih? Nggak boleh buang sampah, nggak boleh buang ini. Nah, cuman setelah kita di briefing secara konsep yang memang udah baku itu, ada konsep lagi yang tidak tertulis. Kita ditekankan juga bahwasanya kita tahulah setiap gunung itu pasti mempunyai sesuatu yang tidak tertulis. Jadi dijelaskanlah itu, bahwasanya di Gunung Merbabu ini punya histori yang terutama dari Merbabu via Tekelan itu ada kerajaan, disebutnya sih istilahnya kalau orang pihak Merbabu via Tekelan ini bilangnya apa sih namanya, kerajaan merah dan hijau. Kerajaan merah dan hijau. Betul sekali. Dan itu kalau nggak salah ya, mungkin kalau para penonton bisa dikoreksi ya, itu di pos 2 dan di pos 3 itu kerajaannya tuh titiknya. Nah, itu dilarangannya adalah tidak boleh menggunakan pakaian atau atribut berwarna merah ataupun sebaliknya yang warna hijau, Mas Wok. Betul sekali. Dan Mas Wok tahu apa? Kita sudah melanggar. Karena temen gue si Oncom carrier-nya warna merah. Gua pakai carrier warna hijau. Lengkap sekali. Baru dijelasin kita udah melanggar. Jangan ditiru ya teman-teman semua ya. Oke, cuman mereka si pihak base camp pun udah menekankan, cuman oke lah, dia percaya karena kita bawa orang yang udah sering, jadi udah bisa paham lah. Oke, di semua, jadi leader kita nih si Gus Ega ini, oke. Terus sama jangan buang air kecil di atas batu, itu larangan pantang banget kalau dari Merbabu via Tekelan. Ini bukan cuma sembarangan. Betul, berarti itu di memang atas sudah, batu pun nggak boleh. Di boleh. atas nggak boleh. Oke, kita oke deal. Akhirnya kita doa bersama-sama, doa kelar. Nah, ada tuh pihak tukang ojek nyamperin, Mas mau pakai ojek nggak? Teman saya si Oncom dan si ketua IO ini si Ripki dengan bangnya, ngapain naik gunung pakai naik ojek, lu kayak bukan naik gunung. Oke, kita ikutin aja. Dia nggak tahu bahwasanya trek terjauh itu adalah dari base camp menuju pos 1 Bayangan. Jadi pintu rimbah lah bisa dibilang, Mas Wok. Ya seperti itu. Oke lah, kita akhirnya dengan senangnya kita tetap jalan. Akhirnya kita tolak baik-baik tuh tukang ojek. Oke, dia juga terima. Akhirnya kita tank 9 jalan. Perjalanannya ya seperti biasa lah, kita ketawa-tawa, kita happy, bener-bener yang memang seneng lah karena akhirnya kejadian juga nih, kita ke Merbabu jadi jalan. Oke, jalan.
Ya mungkin jalan dari base camp itu udah ada sekitar setengah jam. Seperti biasa Mas Wok. Orang Jakarta jarang olahraga, paru-parunya in rain ya kan, di daerah gunung jalan jauh mulai ngeluh nih. Ngeluhnya sih pertama setengah jam pertama masih tipis-tipis. Duh, jalannya kok begini ya, ngap nih, ya gini-gini nih. Ngasah dulu dong dikit. Oke. Nah, setelah 1 jam berlalu dan sejam setengah itu keluarlah kata-kata yang tidak patut kita keluarkan gitulah untuk di suatu tempat. Tapi Mas, kalau dari base camp, tadi kan Mas Faris jarak terjauh itu justru dari base camp ke pos 1 Bayangan. Betul sekali. Kalau kan karena nggak naik ojek betul. Jalan tuh kira-kira berapa lama? Estimasi. Kalau estimasi maksudnya kita jalannya bener-bener ya, maksudnya nggak berhenti-berhenti, itu bisa ditempuh 1 jam. 1 jam. Tapi itu tanpa berhenti. Ya. Nah, ini kita karena ada sedikit berhenti-berhenti ya, karena wajar lah itu hampir mau 2 jam. Oke. Hampir mau 2 jam. Oke, kita jalan. Wah, itu di situ yang paling gacor ini ya si ketua yoga tuh si Ripki sama si Oncom. Omongannya tuh ini. Nah, si Gus Ega nih udah notice nih, yang leader gue ini nih yang udah tahu wilayah. Cuman dia nggak, mungkin karena belum begitu kenal, jadi mungkin mau negornya nggak enak kali. Jadi dia masih dipendem. Ya si Ripki dan si Oncom ini, udah deh keluar kata-kata karena capek kali ya. Akhirnya kita sampai itu di pos 1 Bayangan tuh pintu rimba lah ya, pintu rimbanya itu sekitar jam setengah 11 atau hampir mau jam 11 deh Mas Wok. Oke, kita sempat berhenti dulu tuh, istirahat sekitar 5 menit, kita lanjut lagi tuh. Alhamdulillah dari pos 1 Bayangan sampai ke pos 1 lancar. Akhirnya kita makan siang itu di jam 12 itu di pos 1. Pos 1. Ya, karena udah mau masuk zuhur ya kan, kita isi makanan dulu deh. Dan si Gus Ega ini ngejelasin, ya kalau udah dari pos 1, pos 2, dan pos 3-nya sih jaraknya nggak sejauh dari base camp ke pos 1 Bayangan. Jadi ya udahlah, anak-anak juga santai kan. Kita makan siang. Jadi kan kita kalau dari Merbabu via Tekalan itu ketika mau mendaki itu pembayaran tiketnya itu udah termasuk dapat makan dibungkus Mas Wok. Jadi kita nggak perlu bawa makanan lagi gitu. Jadi nggak perlu masak lagi di base camp, udah dapat nasi bungkus. Oke, kita makan lah tuh di pos 1. Kelar makan, oke semua ready. Nah, jadi pos air ini Mas Wok adanya cuman di pos 1 sama di pos 2. Jalur via Tekalan ini. Oke lah, kita ngisi air lah nih. Oke, kita jalan menuju pos 2 nih. Jalan itu sekitar ya udah hampir mau jam 1 lah kita jalan. Kita jalan. Aman tuh. Nah, emang dari kita mulai mau jalan itu emang kondisi udah mendung Mas Wok, udah mau mendung. Cuman memang belum turun hujan. Nah, sekitar kayaknya hampir 20 menit sebelum mau pos 2 kita dihantam hujan. Tapi hujannya nggak gede ya, tipis-tipis. Cuman tetap bisa bikin kita basah kan. Tetap kita akhirnya mau nggak mau kita tetap pakai jas hujan nih. Oke. Setelah 20 menit berlalu, sampailah kita di pos 2. Istirahat lagi. Ya kita ngopi-ngopi, kita ngerokok santai dan tegur sapa, karena kebetulan setelah kita nyampe ada lagi tuh rombongan yang datang. Ternyata orang Tangerang juga. Ya udahlah, kita ngobrol akhirnya nyambung gini-gini. Nah, si orang Tangerang kabupatennya masih istirahat, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut bablas ke pos 3. Karena kan Gus Ega menargetkan itu kita ngecamp di pos 4 atau di puncak bisa dibilang pemancar. Puncak pemancar. Iya, itu adalah biasanya spot favorit untuk para pendaki Merbabu via Tekalan. Oke lah, kita jalan. Nah, setelah kita jalan nih, kita udah ragu-ragu nih Mas Wok. Karena kenapa? Ini hujannya kok berhenti nggak gitu kan. Ntar hujan, ntar ini. Akhirnya pas udah berhenti, kita jalan tuh, paksain tuh. Nah, jalan. Dan itu jalurnya dari 2 ke 3 ini lumayan Mas Wok. Karena kita melewati tebing. Bener-bener tebing, sebelahnya itu udah jurang. Jadi kewaspadaan kita benar-benar harus ekstra nih dari fokus banget. Jadi kita nggak bisa bercanda sedikit pun, dan alhamdulillah anak-anak nauin, nggak ada yang bercanda tuh dari pos 2 ke 3 karena memang jalurnya ekstrim banget kan. Oke, kita jalan alhamdulillah nih. Cuman memang dari 2 ke 3 ini kan emang agak sedikit jauh dan panjang. Tapi nggak sepanjang dari yang BC ke pos 1 Bayangan. Jadi memang menguras tenaga banget dan tanjakannya tuh begini banget. Terjal banget. Oke. Kita jalan. Nah, ada itu sekitar kita jalan sudah hampir 2 jam. 2 jam kurang lah kayaknya sepertinya. Ketimpa hujan, dan ini bener-bener gede Mas Wok. Hujan yang benar-benar deras lah. Deras, betul. Nah, hujan deras. Nah,
Di sini itu kita berhentinya itu sebelum ada tuh, jadi di pertengahan antara pos 2 dan pos 3 itu sebenarnya udah hampir mau dekat ke pos 3 Mas. Yeah. Ada namanya kayak bentuknya gerbang. Jadi kayak kayu sebenarnya si pohon itu disebutnya akasia kembar. Mungkin kalau para penonton tahu, kalau yang lewat jalur Merbabu via Tekelan itu ada di antara pos 2 dan pos 3 itu namanya adalah akasia kembar. Itu seperti gerbang memang bentuknya, yeah. Mas Wok. Oke, kita jalan di situ. Nah, di sini tuh yang udah mulai ngerasa nggak enak itu si Abil. Nggak enaknya gimana nih Mas? Nggak enaknya dalam arti dia kayak ngerasa dejavu. Oh. Sama gue juga mau, sorry ada yang kelewat juga tadi, mau sedikit flashback. Ketika kita nyampe di pasar sapi, ketika kita bener-bener turun dari bis, nah Abil nyeletuk Mas Wok. Dia kan emang suaranya kencang ya, lantang juga gitu. Dia bilang gini, buset, kok gue kayak pernah kesini ya? Tapi gue belum pernah kesini. Padahal aslinya belum. Okay. Jadi kayak dia seperti nggak asing dengan kondisi sekitar gitu Mas Wok. Oke. Nah, dia tuh udah mulai ada rasa nggak enak itu setelah melewati akasia kembar. Oke, setelah akasia kembar itu sudah kita lewatin kan sambil hujan-hujanan, wah itu bener-bener langkah kita berat banget Mas Wok. Yeah. Langkah kita berat, mungkin karena hujan juga ya. Nah, cuman di sini sebenarnya gue sadarnya itu setelah nanti di terakhir ya. Cuman ini spill dikit aja. Beratnya agak beda nih Mas Wok. Beda banget. Kenapa bisa gue bilang beda? Kok padahal waktu kita jalan dari pos 1 sampai pos 2 itu aman-aman aja beratnya. Ya. Kok ini beratnya itu sampai neken banget. Si carrier ini. Carrier ini. Nah, ini carrier merah yang dipakai sama Oncom. Ya. Itu carrier Mas Wok bisa dibayangin. Dia udah muter tuh ke semua-semuanya. Dan akhirnya tuh bertumpu di gue terakhir. Karena alhamdulillah fisik gue lagi bagus waktu saat itu. Ya. Oke, yaudah sini gue yang bawa. Dan emang gue rasain itu berat banget. Dan itu sakit banget. Dan apa ya bisa dibilang, beratnya nggak wajar gitu, Mas Wok. Padahal settingannya itu udah settingannya Gus Ega, arahan dari Gus Ega gitu. Ya udah, oke lah kita tetap jalan. Oh itu bener-bener langkah berat banget. Oh kita ngelewatin bukit. Jadi dia tuh kayak ada berbukit-bukit gitu, Mas Wok, sebelum ke pos 3. Wah itu bener-bener udah si Gus Ega kakinya udah mulai kram gitu kan. Akhirnya kita sempat berhenti-berhentian. Oke, akhirnya tepat jam 7:30 Mas Wok. Sampailah kita di pos 3. Jadi pos 3 itu posisinya itu dia di atas kayak gundukan gitu, kayak bukit lah bisa dibilang. Bukit gitu. Cuman kondisinya karena lagi badai hujan, itu bahaya banget. Akhirnya Gus Ega screening tempat nih. Ada tuh Mas Wok, agak sedikit turun sedikit. Memang dia agak nurun dikit. Nah, di situ ada lapang dan memang sudah ada pendaki duluan yang ngecamp di situ. Ngecamp di situ. Ya. Okay. Jadi akhirnya kita tuh nggak bisa untuk meneruskan lagi ke pos 4 atau bahkan ke puncak pemancar karena satu kondisi udah drop semua. Ya. Anak-anak udah drop. Jadi Gus Ega ngambil kesimpulan kita nggak bisa nih. Ya. Kalau dipaksain, wah bakalan bahaya. Ya. Di lalahnya juga dia sebagai leader juga sudah kena keram nih, Mas Wok. Oke, akhirnya si Gus Ega teriak dari bawah, kita akhirnya turun tuh dari bukit itu tuh, dari pos 3 itu. Dari pos 3, oke. Turun sedikit sih Mas Wok. Sekitar ya 30 meter lah turun ke bawah. Alhamdulillah dapat space nih dan pas banget kita dibawa kayak rimbun-rimbunan ada daunan gitu. Jadi badainya pun agak sedikit ketahan. Ya. Oke, kita mulai bangun tenda, kita lebarin flysheet apa segala. Wah, itu pun kita masang tenda pun emosi-emosian itu. Udah saking emosinya udah nggak kenal teman lagi, udah bentak-bentak bener gitu, kata-kata kasar. Cuman ya alhamdulillahnya nggak ada yang baper nih masuk ya. Jadi oke, akhirnya tenda jadilah tuh tepat di pukul 8:30. Anak-anak satu-satu semua, jadi kita bergantian nih, ganti baju dulu Mas Wok, nggak mungkin semuanya kan, jadi satu-satu. Sembari sebagian itu screening lagi nih, pasak mana yang masih nggak kuat, oke semuanya udah, akhirnya kita sampailah nih, ganti baju semua, anak-anak udah clear, masaklah kita, oke masak. Terus Gus Ega di sela-sela waktu kita lagi masak nanya nih, mau summit jam berapa? Ya kalau ngeliat kondisi kayak gini sih nggak usah yang subuh-subuh banget lah, dia bilang gitu kan. Biasa kan kalau orang mau summit itu kan startnya itu biasanya jam 4 ya Mas Wok ya, untuk mengejar sunrise gitu. Cuman ya kita ngeliat kondisi fisik juga lah. Akhirnya diputuskan lah tuh Mas Wok jam 6. Jam 6 lah kita. Terus maksudnya sembari kita juga konsultasi nih ke si Gus Ega ini. Dapat apa enggak nih? Dapat lah, oke masih bisa lah walaupun nggak dapat sunrise gitu, yang penting masih enak. Ya udahlah kita malam itu masak-masak, kita ngopi, kita ngetek, kita ngesusu buat ngangetin badan supaya nggak kena hipo, karena memang kita udah mulai ada tanda-tanda mau hipo Mas Wok. Tangan kita udah kaku, badan itu udah mulai dinginnya udah di luar ini karena memang badai itu. Semua nih. Semua.
Jadi Gus Ega itu langsung cepet-cepet bikin anget-angetan. Yang pertama itu sebelum masak anget-angetan untuk kita minum semua tuh, wajib. Akhirnya kita minum, alhamdulillah tuh nggak terjadi sesuatu. Oke, masak kelar apa semua kita makan, oke. Kita akhirnya di jam 10:30 tidur tuh semuanya, karena udah kelelahan banget. Set, oke lah semua HP nih kita set semuanya di jam 5.30 lah. Jadi biar ada spare waktu. Ada spare setengah sarapan, jam lah. Oke. Ya seperti biasa Mas Wok. Planning hanyalah tinggal planning. Ya. Akhirnya kita bangun di jam 7. Iya. Jauh jam banget. Jauh banget. Tapi kita waktu jam 5:30 itu udah denger sayup-sayup. Tetangga-tetangga yang ngecamp itu teriak-teriak, "Mas, ayo kita summit." Ya udah, cuma karena memang kita udah kelelahan, ya udahlah. Akhirnya ya udah kita kesiangan dah tuh. Udah dah tuh ya saling salah-salahan, "Lu sih nggak bangun gini." Oke lah, nggak ada masalah. Niatnya pada saat itu kita ya udah kita mau menikmati suasana di pos 3 aja tuh. Untuk hari itu. Nggak ada mau kita summit atau nggak ada tuh, Mas. Mungkin di situ setelah kita waktu berlalu sekitar jam 10:30 si ketua Yogo ini bilang Sirip ini, guys, kayaknya kita muncak aja deh. Kayaknya gue nggak enak nih sama Paris, soalnya waktu ke Gede pun gue nggak sempat muncak, cuman sampai ke Surya Kencana doang tuh, karena memang tuh di Gunung Gede itu kabut parah. Yaudahlah, kita semampunya aja. Dan Mas Wok bisa tahu, orang-orang summit biasanya kan pagi, kita jam 12 tank. Jam 12 Di saat orang-orang lagi turun, kita summit. Kita naik. Ya, gitu, bisa dibayangkan kan. Seabsurd apa itu kita ini gerombongan ini. Oke, akhirnya kita jam 12 tank naik tuh. Tapi di sini kita nggak naik semua, Mas Wok. Abil tinggal di tenda karena memang dia kondisi fisiknya udah payah banget. Dia nggak mau memaksakan, ya dia juga udah berpengalaman pernah naik gunung kemana-mana, jadi udah tau lah kondisi fisik dia, jadi nggak mau memaksakan. Akhirnya kita berlima naik nih. Jadi yang naik itu Rifki, Oncom, Jimmy, Gus Ega, sama gue. Kita naik lah tuh berlima, terus naik ke pos 4 sampai terus naik lagi. Nah, ini mulai nih, kita mulai pendakian yang emang jalurnya agak tajam nih. Menuju yang lebih tajam lah. Iya, ke puncak pemancar. Tiba-tiba, Mas Wok, Abil nggak bisa berdiri. 10 menit berlalu, Abil ngeluarin statement kayak gini. Udahlah, lu turun duluan aja, biarin gue di sini sendiri. Coba lu bayangin, di situ gue langsung ambil keputusan. Bil, lu gua gendong. Nyium dong Mas Abil.